Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Yogi Pratama, NIM saya 194820111016. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jaminan mutu pada kosmetik. Pengertian dari kosmetik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia nomor HK 0.00.05.4.1745 tentang kosmetik. Yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi, atau mukosa mulut, terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220 Menkes /Per/9/76 tentang produksi dan peredaran kosmetik dan alat kesehatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan, atau disemprotkan pada dimasukkan dalam. Dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa dan tidak termasuk dalam golongan obat. Selanjutnya adalah penggolongan kosmetik. Kosmetik terdiri dari dua golongan. Yang pertama, kosmetik golongan 1, diantaranya A. Kosmetik yang digunakan untuk bayi. Kemudian yang B. Kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya. Yang C. Kosmetika yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan. Kemudian yang D. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Sedangkan kosmetik golongan 2 adalah kosmetik yang tidak termasuk dalam golongan pertama tadi. Sedangkan berdasarkan sumbernya, kosmetik dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah kosmetik tradisional. Adalah kosmetik alamiah atau kosmetik asli yang dapat dibuat sendiri secara langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan, buah-buahan, dan tanaman-tanaman di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah kosmetik modern. Adalah kosmetik yang diproduksi secara pabrik dalam kurung laboratorium, di mana telah dicampur dengan zat-zat kimia atau mengawetkan kosmetik tersebut agar tahan lama, sehingga tidak cepat rusak. Kemudian fungsi dari kosmetik itu sendiri. Di antaranya adalah sebagai sediaan bayi, sediaan mandi, sediaan kebersihan badan, sediaan cukur, sediaan wangi-wangian, sediaan rambut, sediaan pewarna rambut, sediaan rias mata, sediaan rias wajah, sediaan perawatan kulit, sediaan mandi surya dan tabir surya, sediaan kuku, kemudian adalah sediaan higien mulut. Permasalahan yang sering terjadi pada kosmetik. Ini adalah salah satu contoh masalah yang sering terjadi adalah kosmetik ilegal. Zat kimia yang terdapat pada kosmetik ilegal dapat melebihi standar penggunaan zat kimia pada kosmetik, seperti penggunaan merkuri, hidrokinon, zat pewarna hidrodamin B, vernis, terpentin, dan cat. Zat-zat tersebut biasa digunakan bukan untuk kosmetik, tetapi untuk industri. Sehingga, jika digunakan pada tubuh manusia dalam jangka waktu yang lama, dapat mengakibatkan efek samping yang sangat membahayakan. Faktor-faktor penyebab peredaran kosmetik ilegal, diantaranya, poin pertama adalah penawaran harga yang ditawarkan produsen dengan resmi lebih mahal dibandingkan tanpa izin. Kemudian poin yang kedua, semakin tingginya permintaan pasar akan barang tersebut. Kemudian poin yang ketiga, tidak adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah kepada penjual dan kurang seriusnya pemerintah dalam memberantas peredaran kosmetik palsu atau tanpa izin di pasaran. Kemudian poin yang keempat,
tingkat kehidupan perekonomian yang rendah, dan rendahnya sumber daya konsumen. Dan bahaya penggunaan kosmetik ilegal. Efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal ini bisa sangat membahayakan tubuh manusia. Efek sampingnya yang diakibatkan dari kosmetik ini secara terus-menerus bisa berakibat terjangkitnya kanker, kegagalan jantung, zat kimia yang terdapat pada kosmetik tersebut yang melebihi standar yang digunakan untuk kosmetik bisa memunculkan risiko kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian mutu terhadap kosmetik. Penentuan standar maksimum pembuatan kosmetik sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.3870 tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Di antaranya, poin pertama adalah bahwa kosmetik merupakan suatu produk yang pada saat ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian poin yang kedua, bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, maka perlu dicegah peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Poin yang ketiga, bahwa agar produksi kosmetik dalam negeri dapat tetap memiliki daya saing di tingkat internasional, khususnya AFTA, maka perlu adanya peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik produksi dalam negeri. Kemudian poin yang keempat, bahwa langkah untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik pada seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi. Kemudian poin yang terakhir adalah bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Penandaan kosmetik. Penandaan kosmetik harus memenuhi persyaratan umum, yaitu etiket, wadah, atau pembungkus harus mencantumkan penandaan berisi informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan sesuai dengan data pendaftaran yang telah disetujui, jelas dan mudah terbaca, menggunakan huruf Latin dan angka Arab, dan tidak boleh mencantumkan penandaan seolah-olah sebagai obat, rekomendasi dari dokter, apoteker, pakar di bidang kosmetik, atau organisasi profesi. Kemudian keterangan yang harus tercantum pada etiket atau wadah, diantaranya nama produk, nama dan alat produsen atau importer, garis miring penyalur, kemudian ukuran, isi atau barat bersih, komposisi harus memuat semua bahan, nomor izin edar, nomor batch kode produksi, kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah dijelaskan penggunaannya. Kemudian bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan. Kemudian penandaan yang berkaitan dengan keamanan atau mutu. Selanjutnya adalah penomoran izin edar. Kosmetik yang telah mendapatkan izin edar memiliki nomor registrasi izin edar dengan kode sebagai berikut. Yang pertama, poin pertama adalah yang mendapatkan izin edar sebelum notifikasi izin edar diterbitkan oleh Departemen Kesehatan dengan kode CD atau CL diikuti dengan 10 digit angka. Ini adalah salah satu contoh penomoran izin edar. Keterangannya CD garis miring CL itu untuk artinya adalah kosmetik produksi dalam negeri. Sedangkan CL kosmetik produksi luar negeri atau lisensi. Jadi kalau CD kosmetik produksi dalam negeri, sedangkan CL adalah kosmetik produksi luar negeri. Kemudian kotak berisi nomor 1 dan 2 jenis kategori kosmetik, nomor 3 dan 4 jenis subkategori. Kotak nomor berisi nomor 5 dan 6 adalah tahun berakhir izin atau dibalik. Kemudian kotak berisi nomor 7, 8, 9, dan 10 adalah tahun pendaftaran. Kemudian poin yang kedua adalah izin melalui notifikasi. Izin edar diterbitkan oleh Badan POM Republik Indonesia dengan kode C diikuti dengan 12 digit angka. Keterangannya, artinya adalah huruf C singkatan dari kosmetik. Kemudian poin pertama atau kotak pertama berisi nomor 1 adalah kode benua disusun secara alfabetis. Kemudian kotak berisi nomor 2 dan 3 adalah kode negara yang disusun secara alfabetis. Kemudian kotak berisi nomor 4 dan 5 adalah tahun notifikasi.
Kemudian kotak berisi nomor 6 dan 7 adalah kategori kosmetik ASEAN. Kemudian kotak 8 yang berisi nomor 8 hingga 12 adalah nomor urut notifikasi pada tahun yang bersangkutan. Adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengawasan Badan POM dilakukan dengan menggunakan dua metode. Di antaranya ada pre-market control dan post-market control. Pre-market control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diedarkan, antara lain standarisasi, pembinaan dan audit, cara produksi kosmetik yang baik, serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik diedarkan. Post-market control adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik atau promosi, monitoring efek samping kosmetik, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan public warning. Kemudian selanjutnya adalah penetapan standarisasi nasional atau penerapan jaminan mutu. Pemberlakuan SNI atau Standar Nasional Indonesia wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk dalam kurung regulator. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Dengan demikian, pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindari sejumlah dampak sebagai berikut. Pertama, menghambat persaingan yang tepat. Kedua, menghambat inovasi. Dan yang ketiga adalah menghambat perkembangan UKM. Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI. Kemudian slide yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari poin yang pertama adalah pengendalian dan pengawasan mutu memerlukan pengembangan aspek teknis, pengujian dengan cara pengelolaan, aturan-aturan jelas, tegas dan disiplin, tindakan korektif dan representatif yang tepat dan profesionalisme sesuai aturan-aturan yang telah berlaku. Poin yang kedua adalah pengawasan mutu harus diaplikasikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Karena dapat dilihat pengawasan mutu banyak yang tidak diawasi secara berkelanjutan, sehingga masih ada permasalahan-permasalahan yang masih saja terjadi akibat pengendalian mutu yang tidak diawasi. Poin yang ketiga, pengendalian mutu terhadap kosmetik mutlak dibutuhkan agar terjaminnya keamanan dan memberi manfaat yang besar dan memberi resiko efek samping yang kecil yang masih dapat ditolerir dan tidak fatal. Kemudian poin yang keempat, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengendalian mutu kosmetik serta memberikan perlindungan atas keselamatan dan keamanan hidup rakyat. Demikian presentasi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.